Siapa sebenarnya suku Munda? Suku kuno yang hidup ribuan tahun sebelum peradaban besar muncul. Suku yang menyimpan ritual hutan, roh-roh leluhur, dan kisah pemberontakan yang pernah mengguncang India Timur. Semakin kita menggali, semakin banyak misteri yang terungkap. Dan percayalah, apa yang kalian dengar di video ini baru permulaan. Jika kamu suka menjelajahi budaya, misteri, dan kehidupan suku-suku dunia, jangan lupa dukung Tribe Explorer dengan subscribe, like, dan share. Dukungan kalian membuat kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita suku paling tersembunyi dan paling menakjubkan di dunia. Ayo, lanjutkan perjalanan ini bersama Tribe Explorer. Suku Munda adalah salah satu kelompok etnis paling menarik dan paling kuno di India. Mereka bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga saksi hidup perjalanan panjang manusia di Asia Selatan. Hidup di wilayah berhutan dan perbukitan India Timur, masyarakat Munda mempertahankan tradisi leluhur yang terjaga ribuan tahun. Berikut pembahasan panjang dari 20 fakta paling menarik tentang suku Munda. Banyak ahli antropologi percaya bahwa Munda adalah bagian dari gelombang awal manusia yang memasuki India ribuan tahun sebelum bangsa Indo-Arya tiba. Mereka diperkirakan telah menghuni India sejak 5.000 hingga 8.000 tahun lalu. Jejak budaya dan bahasa mereka sering disebut sebagai warisan manusia awal yang sangat penting dalam sejarah Asia Selatan. Bahasa mereka termasuk rumpun Austroasiatik, keluarga bahasa yang juga mencakup bahasa Vietnam dan Khmer. Hal ini menunjukkan bahwa nenek moyang Munda kemungkinan berasal dari kawasan Asia Tenggara yang bermigrasi ke India bagian timur. Struktur bahasa mereka unik, memakai pola pengulangan kata, memiliki intonasi nada, serta tata bahasa yang berbeda dari bahasa-bahasa India kebanyakan. Wilayah utama mereka berada di Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, dan Bengal Barat. Kawasan yang dikenal dengan hutan tebal, lembah batu merah, dan tanah mineral kaya. Lingkungan keras ini membentuk karakter Munda yang kuat, pekerja keras, serta dekat dengan alam. Masyarakat Munda hidup dalam sistem komunal yang menekankan kebersamaan. Mereka memiliki ladang yang dikelola bersama, kegiatan panen yang dilakukan bareng-bareng, tradisi saling membantu dalam membangun rumah. Ikatan sosial yang kuat membuat konflik internal jarang terjadi. Semua masalah diselesaikan secara musyawarah adat. 5. Kepercayaan animisme Sarnaisme sangat mendalam. Sebagian besar orang Munda menganut Sarna, keyakinan animisme yang memuja roh alam, roh leluhur, dan kekuatan supranatural yang menjaga desa. Tempat suci mereka disebut Sarnastal, sebidang tanah kecil di hutan dengan pohon raksasa sebagai pusat ritual. Mereka percaya bahwa alam tidak boleh diperlakukan sembarangan, karena setiap elemen memiliki roh pelindung. 6. Festival Besar Karam Puja. Karam adalah salah satu festival terbesar suku Munda. Dalam ritual ini mereka memuja pohon karam, simbol kekuatan, kesuburan, dan keberlanjutan. Tarian, nyanyian, dan tabuhan drum berlangsung semalaman. Para gadis membawa ranting pohon karam dan mengelilinginya dengan tarian magis. 7. Tarian dan musik adalah identitas. Suku Munda sangat kaya akan seni tari dan musik. Tarian mereka ritmis dan komunal, dilakukan dalam lingkaran besar sambil menabuh drum, mandar, dan tumdak. Alat musik khas? Nagara, mandar, tumdak, bangsi, atau seruling. Setiap tarian memiliki makna spiritual, bukan sekedar hiburan. Dalam sejarah India Timur, Munda dikenal sebagai pemburu hebat, penjaga hutan, serta pekerja keras di ladang dan tambang. Mereka dibesarkan dalam lingkungan keras yang membuat mereka terbiasa menghadapi bahaya
binatang liar, hingga perjalanan jauh di hutan. Nama terbesar dari suku Munda adalah Birsa Munda, seorang pejuang revolusi melawan kolonial Inggris pada tahun 1890-an. Ia menggalang ribuan suku Munda untuk melawan penindasan dan merebut tanah leluhur. Bagi masyarakat Munda, Birsa bukan hanya pahlawan, ia dianggap sebagai nabi yang membawa pesan kebebasan. Perempuan Munda memiliki posisi kuat dalam keluarga. Mereka ikut menentukan keputusan adat, mengatur keuangan keluarga, dan bekerja bersama laki-laki di ladang. Ini membuat struktur keluarga mereka lebih egaliter dibanding banyak komunitas tradisional lain di India. Pernikahan Munda bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan penyatuan dua keluarga besar. Ritual penting dalam pernikahan, tarian lingkaran desa, tabuhan drum mandar, pemberian kalung dan simpul adat, makan besar satu desa. Tidak ada kemewahan, yang ada hanya kehangatan dan kebersamaan. Kalender suku Munda dibagi berdasarkan musim panen, fase bulan, siklus hujan, dan masa perburuan. Setiap bulan memiliki ritual dan festival berbeda, yang semuanya berkaitan dengan pertanian dan kesuburan alam. Karena hidup dekat hutan, menu Munda sangat organik dan sederhana. Nasi, millet, jagung, jamur hutan, sayuran liar, madu, serta ikan sungai. Minuman tradisional mereka, handia, adalah fermentasi beras yang dibuat melalui resep turun-temurun. Bagi Munda, hutan bukan hanya tempat tinggal tetapi sumber kehidupan. Mereka memanfaatkan kayu, getah, daun obat, akar herbal, rotan, serta madu. Namun, ada aturan adat ketat. Apapun yang diambil dari hutan tidak boleh berlebihan. Roh pelindung desa disebut Singbonga, dipercaya sebagai roh alam yang menjaga keamanan dan keseimbangan. Penduduk harus melakukan ritual tertentu untuk meminta perlindungan. Jika tidak, roh dipercaya dapat marah dan mendatangkan kesialan. Kerajinan Munda sangat dihargai karena kerapian dan daya tahan bahannya. Mereka membuat keranjang, tikar, peralatan rumah, tas tradisional, alat pertanian sederhana. Semua dibuat dari bambu, rotan, dan serat pohon. Pemimpin desa disebut Munda atau Manji. Ia dibantu tetua adat dalam memutuskan masalah pertanian, pembagian lahan, penyelesaian konflik, ritual keagamaan. Keputusan tidak boleh diambil sendiri, harus melalui musyawarah. Dalam setiap acara, suara drum mandar dan tumdak adalah tanda bahwa sebuah ritual dimulai. Drum tidak hanya alat musik, tetapi simbol pemanggil roh leluhur. Saat drum dibunyikan, seluruh desa seolah menyatu dalam satu detak ritme yang sama. Rumah Munda dibuat dari tanah liat dan bambu dengan atap jerami tebal. Dinding sering dihias lukisan alami menggunakan tanah berwarna. Gambar-gambar tersebut dipercaya membawa keberuntungan dan mengusir energi jahat. Bagi Munda, merusak alam adalah pelanggaran besar. Mereka memiliki pepatah tua. Tanah bukan warisan dari leluhur, tetapi titipan untuk anak cucu. Setiap tebang pohon harus meminta izin pada tetua adat dan roh hutan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga pembahasan tentang 20 fakta suku Munda tadi bisa membuka wawasan baru, menambah rasa penasaran, dan membuat kita semakin menghargai kekayaan budaya suku-suku di dunia. Setiap tradisi, setiap tarian, setiap cerita, dan setiap jejak sejarah yang mereka tinggalkan adalah bagian penting dari mozaik peradaban manusia. Dan melalui video-video seperti ini, kita berusaha menjaga kisah-kisah itu tetap hidup. Jika kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa untuk dukung channel Tribe Explorer dengan cara like videonya,
Tinggalkan komentar pendapat kalian, aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru, subscribe karena dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya di mana kita akan menjelajahi suku-suku lain yang penuh misteri, sejarah, dan keunikan. Salam eksplorasi budaya, salam dari Tribe Explorer.